Acara ini terselenggara berkat bantuan pemerintah penguatan komunitas sastra tahun 2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. Perkenalkan, saya Dina Safatul sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya menginformasikan bahwasannya mulai pukul 8.00 sampai pukul 17.00, Bapak Ibu tamu undangan sekalian bisa mengunjungi pameran buku karya para sastrawan Madura yang ada di koridor STKIP BGRI Bangkalan. Pameran ini menampilkan 12 sastrawan Madura beserta foto, profil, dan karya-karya mereka yang sangat menakjubkan. Pameran ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengenal lebih dekat para sastrawan khususnya di Madura. Baik, untuk acara selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai Tanian 10. Untuk itu, kita akan memasuki Tanian ke-10 dengan topik bahasan perkembangan naskah drama sastrawan Madura. Di sesi ini kita akan membahas perkembangan naskah drama yang ditulis oleh sastrawan Madura. Bagaimana situasinya, bentuk-bentuknya, dan terdapat naskah drama apa saja yang sudah hadir di publik. Baik yang sudah dipentaskan maupun yang belum dipentaskan. Oleh karena itu, kita hadirkan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Ada Bapak Rusdi Zaki, tokoh teater asal Surabaya sebagai pembicara pertama. Ada Bapak Mahendra Cipta, tokoh teater asal Sumeneb sebagai pembicara kedua. Ada Bapak Ahmad Faisal, dosen teater di Surabaya asal Bangkalan sebagai pembicara ketiga. Dan diskusi kali ini akan dipandu oleh Bapak Dwi Fitrianto asal Pamekasan sebagai moderator. Langsung saja kepada Bapak moderator dan juga ketiga pembicara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik. Anggap kita, saya dan kalian seangkatan begitu. Cukup ketiga pembicara ini yang menjadi sesepuh gitu. Di sini saya sebagai moderator yang akan mempresentasikan tentang ketiga pembicara ini. Saya perkenalkan dulu. Untuk pembicara pertama Bapak Rusdi Zaki, beliau adalah seniman teater di era 80-an yang masih aktif sampai sekarang. Beliau juga sebagai seorang dosen jurusan teater di STKW, dan beliau juga sebagai dosen saya dulu meskipun saya belum tuntas kuliahnya. Saya mendekwakan diri dari STKW pada waktu itu. Terus untuk pembicara yang kedua yaitu Mas Hendra Cipta dari Sumeneb. Beliau pelaku teater, praktisi teater yang mungkin sampai saat ini di Madura, Mas Hendra masih eksis dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa, dengan karya yang spektakuler yang mengatasnamakan bahwa pertunjukannya pertunjukan folklore. Terus untuk pembicara yang ketiga ada Bapak Faisal, beliau juga sebagai dosen teater juga sekarang di STKW. Untuk bahasan pada pagi ini kita mungkin akan merujuk pada bahasan tentang perkembangan naskah drama sastrawan Madura. Sebelum saya memberi kesempatan kepada tiga pembicara ini, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan bahwa di Indonesia itu kalau tidak salah naskah pertama yang ditulis itu pada tahun naskah drama yang ditulis itu pada tahun 1926 yang ditulis oleh Rustam Effendi pada waktu itu.
Nah, dan itu juga yang menjadi cikal bakal perkembangan teater di Indonesia, mungkin seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya memberi kesempatan kepada Bapak Rusdi Zaki untuk berbicara mengenai bagaimana sih sudut pandang Bapak Rusdi Zaki melihat Madura dari segi kepenulisan pada sastra naskah drama. Mungkin begitu, saya persilahkan kepada Bapak Rusdi Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Dwi Fitrianto, saya sebenarnya bukan sesepuh karena kaki saya belum menginjak tanah ini, jadi masih anak-anak kayaknya. Terlalu lebay kalau dibilang sesepuh. Kemudian saya mungkin minta waktu 5 menit aja untuk menyampaikan beberapa yang ingin saya sampaikan. Karena saya sudah 1 jam menunggu tadi, jadi kalau terlalu lama nanti kasihan teman-teman yang hadir, terlalu siang nanti panas. Jadi sebenarnya saya gamang untuk datang ke Bangkalan hari ini. Gamang itu apa ya? Ragu-ragu, iya ragu-ragu. Karena topik yang diberikan untuk dibahas hari ini sesuatu yang bagi saya ibaratnya peta buta. Tahu ya peta buta itu ya? Dulu waktu saya masih sekolah dasar itu ada pelajaran ilmu bumi. Mungkin sekarang geografi ada pelajaran siswa disuruh bikin siswa diberi peta buta. Peta buta itu peta suatu pulau atau suatu negara yang tidak ada petunjuknya apa-apa. Enggak ada nama kota, enggak ada nama sungai, enggak ada nama gunung. Dan kita sebagai siswa harus mengisi, misalnya ada peta Pulau Madura, kemudian siswa disuruh ngisi Bangkalan sebelah mana, disuruh nunjuk, Pamekasan sebelah mana, begitu seterusnya. Nah saya kesini itu juga ibaratnya menghadapi sebuah peta buta, karena sepengetahuan saya selama ini sejak saya aktif ya saya ikut berdrama ria itu, Bangkalan ini enggak saya kenal di dalam dunia sastra tahun 80-an, 90-an. Yang saya tahu kalau di Madura itu sastrawan itu atau penyair itu ya Abdul Hadi dan Zawawi Imron. Setelah itu beberapa kali saya datang ke Madura, terutama ke Sumeneb dan Pamekasan, saya kenal ada yang namanya Saf Anton, ada Iwan Yongkinata, itu masih ada ya orangnya. Oh sudah almarhum ya. Kemudian ada lagi Pamekasan, ada Bob Chandra Mustafa, terus ada Robin Al-Kausar ya juga sudah almarhum. Asmara itu siapa namanya lengkapnya? Ali Asmara itu yang saya kenal. Tapi Sampang dan Bangkalan itu bagi saya cuman apa ya, lewatan aja, halte aja lah. Paling-paling kalau saya ke Bangkalan dulu itu mampir ke alun-alun, tuh ada dulu jualan bakso enak itu dulu. Sekarang masih jual atau enggak saya enggak tahu. Yang saya tahu sekarang Bangkalan itu ada es degan gitu kalau siang itu ya, di alun-alun itu. Kalau sekarang yang banyak makanan-makanan yang saya nggak kenal, ada cireng, ada cilok, ada seblak. Tadi saya lewat situ macet karena banyak pedagang itu. Nah gitu, jadi
Bangkalan itu bagi saya sesuatu yang asing gitu. Paling-paling saya tahu ya mampir di Saikhona, makamnya Mbah Kholil itu. Selebihnya sastra, kesenian, kalau kesenian tradisi sih ada ya, ada duk-duk, ada apa gitu. Tapi selebihnya saya kurang paham tentang, apalagi dunia sastra. Sastra drama ini lebih mengerikan lagi. Bagi saya kayaknya Bangkalan itu kenal drama itu mungkin pada tahun 2000-an ya, atau tahun akhir 1990-an. Ketika Dinas Pendidikan mengadakan pekan seni pelajar itu yang datang dari pelajar-pelajar kabupaten kota, itu baru saya kenal ada, oh ternyata di Bangkalan itu ada juga ya drama ya gitu. Terutama dulu yang paling aktif itu Pak Helmi. Mana Pak Helmi? Katanya tadi kesini kok sampai sekarang, atau dia kesasar ya? Iya, atau dia ke Surabaya nyemput saya dulu mungkin pernah. Itu. Jadi ketika saya diminta oleh Pak Helmi untuk menjadi pembicara ini, saya jadi gamang. Apa yang harus saya bicarakan Pak Helmi? Masa saya bicara soal bakso atau soal Kiai Kholil, malah nggak paham nanti hadirinya. Akhirnya saya dikirim beberapa. Sebelum itu saya bilang, yang saya kenal itu di Bangkalan itu hanya 2 penulis sastra drama itu, Anwar Sadat dan Rus Eki, karena beliau pernah menang sayembara naskah drama DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Itu sudah tahun 2010-an tuh, 17 kalau nggak salah ya. Itu yang saya kenal. Selebihnya saya buta loh Pak Helmi, mau ngomong apa saya. Naskahnya Anwar Sadat USG Scan dan fragmen Pasar Burung itu pun sudah saya bahas kapan itu di balai di pendopo kabupaten ini. Dan mungkin saya keliru semua itu membahasnya, karena saya membahasnya pakai perbandingan naskahnya Diat ya. Jadi naskah Re itu yang saya pakai perbandingan. Jadi seharusnya ya ibaratnya Bangkalan ini masih sekolah PAUD, saya sudah pakai pendekatan mahasiswa gitu kan, nggak nyambung gitu kan ya. Dan alhamdulillah memang nggak banyak pertanyaan waktu itu. Nah kemudian sama Pak Helmi saya dikirim 11 naskah dari kumpulan masyarakat Lumpur, komunitas masyarakat Lumpur. Itu ada 11 naskah yang kemudian saya baca, yang saya nggak dikasih bukunya, tapi saya cuma dikasih softwarenya lewat WA. Jadi saya nggak begitu jelas juga. Tapi bagi saya ini suatu perkembangan yang dahsyat bagi sastrawan drama Madura, karena dari yang tidak ada itu kemudian tiba-tiba muncul ternyata ada lebih dari 11 mestinya ya penulis naskah drama di Bangkalan ini, yang mungkin yang terdaftar itu hanya 11 yang baru diinventarisasi sama komunitas masyarakat Bangkalan itu, masyarakat Lumpur itu. Tapi lebih dari itu mungkin masih banyak, karena seperti tadi ketika saya datang ada mahasiswa STK IP ini yang ngomong mau bikin pertunjukan drama dan naskahnya ditulis sendiri. Saya tanya apa penulisnya? Ada di penulisnya ada di kumpulannya komunitas masyarakat Lumpur itu. Dia bilang nggak tahu. Wah, kalau gitu saya lebih tahu daripada dia. Jadi sesuatu yang yang diterbitkan oleh masyarakat Bangkalan tapi orang Bangkalan sendiri nggak tahu, gitu kan, satu yang ironis gitu loh. Tapi sebenarnya bagi saya dahsyat lah pokoknya orang-orang Bangkalan, penulis-penulis sastra drama Bangkalan ini. Karena tidak semua kota, apalagi kota kabupaten, itu mampu menerbitkan sebuah kumpulan naskah drama dari satu kota misalnya. Seperti dulu ada almarhum Rahmat Giryadi itu mengumpulkan naskah drama
yang berjudul Dewa Mabuk itu bukan dari penulis Surabaya aja. Rahmat Giryadi itu dulu orang UNESA dari Teater Institut yang aktif di Teater Institut dan banyak menulis. Kemudian dia jadi anggota Dewan Kesenian Jawa Timur dan salah satu proyeknya adalah menuliskan kumpulan naskah drama. Tapi itu se-Jawa Timur yang dikumpulkan itu. Kalau Surabaya sendiri, saya kira penulis Surabaya yang punya buku drama, dan itu buku drama sendirian bukan kumpulan, itu hanya mungkin ya Pak Giryadi sama Pak Akudiat yang punya itu. Pak Akudiat itu naskah dramanya antara lain 5 naskah pemenang sayembara itu, 5 lakon pemenang sayembara itu, Gravito, Joko Tarub, Rumah Tak Beratap, Re, itu lagi ya, Bui. Kemudian Pak Giryadi sendiri punya kumpulan buku. Oh, selain itu ada Pak Akudiat itu kumpulan naskahnya Teatrum yang baru terbit, kemudian beliaunya meninggal. Pak Giryadi itu punya naskah kumpulan dramanya sendiri yang dia tulis sendiri berupa monolog Orde Mimpi yang dia kumpulkan dari tahun 2000-an sampai terakhir diterbitkan itu tahun 2000 berapa itu. Itu. Kalau ada pun kota yang mampu menerbitkan kumpulan naskah drama mungkin Bandung ya yang lebih kreatif ya. Ada kumpulan naskah drama dari beberapa penulis drama di Bandung seperti Arthur Nalan, Benny Johannes, kemudian siapa? Yoyo Durrahman berapa, tapi itu pun cuman hanya 5 atau 6 penulis yang terkumpul dan naskahnya adalah naskah-naskah yang sudah pernah dipentaskan. Di Bangkalan ini lebih dahsyat, naskah belum pernah dipentaskan sudah dikumpulkan, jadi luar biasa lah. Jogja itu juga ada beberapa kumpulan naskah drama yang saya punya itu berjudul Orang-orang di Belakang Panggung. Itu ada naskahnya Nur W.A, ada Agus Nur, kemudian Landung Simatupang. Itu lebih banyak naskah yang dikumpulkan, ada sekitar 10 sampai 15 gitu. Tapi itu pun juga naskah-naskah yang sudah pernah dipentaskan oleh grup drama dari para penulisnya maupun oleh kelompok komunitas teater di Jogja. Nah, yang lebih dahsyat lagi ternyata naskah drama yang diterbitkan komunitas masyarakat Lumpur ini jadi bahan kajian ilmiah beberapa orang dari perguruan tinggi jurusan sastra Indonesia, antara lain siapa itu yang saya tahu, yang saya ketemukan di internet itu ada yang namanya M. Ridwan, dulu mengambil tesisnya mengkaji perkembangan naskah drama mulai tahun 2000 hingga 2020 sehingga dia bisa memperiodisasi, mengkategorisasi angkatan penulis naskah drama Bangkalan. Kemudian juga ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya itu siapa namanya saya lupa, Alan Agus, itu membahas kumpulan dari 11 penulis naskah drama masyarakat Lumpur ini. Jadi meskipun baru muncul, ternyata Bangkalan sudah jadi perhatian dari kalangan akademisi. Ini menakjubkan, dahsyat sekali bagi saya. Sudah 5 menit. Oh, sudah lebih. Wah. Ya, saya kira gitu aja dulu. Nanti kalau ada kurang lebihnya kita tanya jawab, diskusi yang lebih panjang lagi. Terima kasih sementara itu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak Rusdi Zaki.
itulah penyampaian dari Bapak Rusdi Saki melihat tentang Madura, khususnya di Bangkalan, dan saya tahu bahwa perjuangannya masyarakat lumpur itu seperti apa, meskipun saya tidak terlibat secara langsung di komunitas masyarakat lumpur, tapi sedikit banyak saya tahu. Dan Bangkalan itu sebenarnya sastrawan Bangkalan itu ada almarhum Syarifuddin Dea, terus ada Mas Timur Budi Raja, itu asli Bangkalan juga, dan karya-karyanya juga luar biasa gitu. Nah, perkembangan kesenian di Bangkalan pada akhirnya mungkin diteruskan oleh Mas Helmi dan kawan-kawan setelah tahun 2000-an ke atas sampai sekarang gitu. Mungkin kita lanjut pada pembicara yang kedua, yaitu Mas Hendra Cipta dari Sumeneb. Bagaimana beliau melihat perkembangan naskah drama sastrawan Madura. Saya persilakan.